Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian untuk materi kedua. Seperti yang saya janjikan sebelumnya bahwa materi kali ini saya beri judul puasa itu sehat. Sebelum itu, marilah kita ikuti dengan baik kegiatan Pondok Ramadan ini agar anak-anak bisa mengerti, memahami akan kewajiban sebagai makhluk berupa manusia yang memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini kita semuanya masih diberi oleh Allah kesehatan badan, diberi oleh Allah kenikmatan, diberi oleh Allah iman dan takwa kita masih tersandar di dalam hati kita. Kita memohon pada Allah semoga iman dan takwa kita ini tidak dicabut oleh Allah sampai kematian datang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, yang saya maksud dengan puasa itu sehat, ya, ini adalah secara umum bahwa Allah perintah kepada umat manusia, umat Islam, umat Muslim bahwa kerjakan, laksanakan puasa di samping meningkatkan ketakwaan kepada Allah secara fisik, bahwa orang-orang yang berpuasa itu sehat. Bisa dibuktikan anak-anak, kalau ada beberapa cerita bahwa saya tidak puasa karena lambung saya sakit, kena ma dan lain sebagainya, coba saja dibikin mengerjakan puasa, insya Allah disembuhkan oleh Allah. Dan ya memang sakit pada saat awal-awal, misalnya biasanya makan sarapan di pagi hari, perut rasa sakit karena kondisi kosong perutnya. Tapi kalau niatnya bahwa niat berpuasa itu karena Allah dan memohon kepada Allah, insya Allah sakit itu akan disembuhkan oleh Allah dengan terapi puasa. Jangankan puasa Ramadan, ya, sebenarnya orang-orang yang sakit seperti ini dibikin terapi, puasa Senin, puasa Kamis, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Niatnya niat karena Allah, mohon kesembuhan kepada Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, tidak ada ceritanya orang meninggal dunia karena puasa, tidak ada. Ini dijamin oleh Allah. Ya. Dan perintah mengerjakan puasa ini juga tidak semata-mata Allah ini menghukum kepada kita bahwa harus puasa. Tidak. Allah masih memberikan suatu keringanan. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ini ada kelanjutannya bahwa kita boleh tidak puasa jika sakit, jika bepergian jauh. Namun Allah mewajibkan puasa yang kita tinggal itu harus kita ganti di lain waktu. Ya, ayatnya jelas di sana. Faman kana minkum maridun au ala safarin, bepergian boleh. Tentunya bepergian ini
dalam fikihnya ada ketentuannya, jarak tempuhnya, tidak hanya sekedar bepergian lalu kita tidak puasa. Mangkana minkum maridon, sakit, au ala syafarin, atau dalam perjalanan atau dalam bepergian. Syafar. Fa iddatum min ayyamin ukhor. Kita bisa menggantikan puasa itu di lain hari. Jadi Allah tidak tidak diktator, memberi tugas kepada umatnya, tidak kaku, tidak diktator. Tapi Allah masih memberikan suatu solusi, dan insya Allah solusi itu diberikan oleh Allah yang paling baik. Apakah kalau kita bepergian jauh kemudian sakit, kita masih tetap berpuasa? Apakah tidak boleh? Boleh, ya, boleh. Ini memberikan satu solusi bagi orang-orang yang bepergian jauh kemudian tidak mampu, di tengah jalan ada keruwetan, ya, dan lain sebagainya. Boleh membatalkan puasanya, tapi ada ayyamin ukhor, diganti di lain waktu. Nah, masalah puasa itu sehat, insya Allah sehat. Anak-anak bisa coba dalam perjalanan jauh, misalnya sudah lebih dari ketentuan yang ada di dalam fikih, ya, jarak tempuhnya sudah melebihi. Kalau ada sebagian pendapat jarak tempuhnya sekitar 83 kilo misalnya. Kemudian perginya lebih dari itu, tetap puasa boleh? Boleh. Tidak ada larangan, tidak ada keharusan harus berbuka di tengah jalan, tidak ada. Tetap puasa boleh, berbuka boleh. Ini kembali kepada ayat yang pertama tadi, la'allakum tattaqun. Jadi tadi saya sampaikan tidak ada ceritanya orang meninggal dunia karena puasa. Jadi sebab-sebab meninggal dunia itu banyak, tapi disebabkan orang ini meninggal dunia karena dia berpuasa, tidak begitu, tidak ada. Karena puasa adalah salah satu kegiatan yang diperintah oleh Allah menuju kesehatan. Insya Allah begitu. Orang-orang yang mau operasi besar mesti disuruh puasa sama dokter. Paling tidak boleh makan dan minum mulai, misalnya besok pagi itu harus operasi, maka dokter perintah nanti mulai jam 12 malam berpuasa sampai menuju kepada kamar operasi. Ini menandakan bahwa puasa itu penting, faedahnya besar dan menuju kesehatan. Jadi anak-anak jangan merasa risih, sakit sedikit, kepala pusing misalnya, tidak puasa, alasannya sakit. Kepala pusing pakai aja puasa sambil memohon pada Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Bahwa tujuan utama puasa itu la'allakum tattaqun, rembetannya ke depan banyak, diantaranya sehat. Insya Allah kalau anak-anak niat utamanya bahwa puasa itu adalah menjalankan perintah Allah, berpuasa itu menjalankan kewajiban sebagai makhluk manusia yang beragama Islam, insya Allah Allah akan melindungi, Allah akan menjaga, dan akhirnya kita menuju kepada la'allakum tattaqun yang sebenarnya. Dan insya Allah kesehatan yang ada pada diri kita akan tetap terjaga. Allah akan memberikan satu kesehatan yang prima. Jadi bisa dijadikan satu terapi bahwa segala penyakit yang ada pada diri manusia itu
insya Allah bisa disembuhkan dengan berpuasa. Terapi ini bisa dicoba, dan yang penting niat utamanya, niat lillahi ta'ala. Ingat bahwa Allah memberikan sakit kepada manusia, dan Allah juga yang akan mengambil rasa sakit itu dari manusia. Laksanakan terapi sehat melalui puasa, baik puasa Ramadan saat ini maupun puasa sunnah dan puasa-puasa yang lain. Anak-anak, kiranya cukup sekian. Semoga apa yang anak pelajari di hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu akan membantu anak-anak kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis bahwa manusia yang sudah meninggal dunia itu akan terputus kecuali 3 perkara. Ada anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah. Ketiga-tiganya mari kita raih, terutama di bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.